Halo teman-teman, ini adalah video pensi saya. Dan kenapa harus pensi? Yaitu karena permintaan dari teman-teman sendiri sih. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah support dan selalu ngasih masukan ke saya. Dan mohon maaf atas semua kekurangan dan juga kelemahan saya selama ini dalam penyampaian kata ataupun ada hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf jika sekiranya menyinggung teman-teman. Dan inilah video pensi saya. Pensi pencinta seni. Oke, ini adalah segmen baru kita, yaitu membahas karya-karya atau seni-seni apapun itu, baik fan art, gambar, action figure custom. Intinya hal-hal yang sebenarnya itu nggak pernah ada menjadi ada dalam bentuk seni. Dan jadilah pensi pencinta seni. Oh iya, yang kemarin itu yang saya post itu sumpah beneran. Saya mau nulis pensi, malah kebablasan ada kata unnya dan jadinya pensiun. Harusnya yang saya upload itu yang tulisannya pensi aja. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman yang kemarin sudah komen-komen. Saya mohon maaf, saya jadi nggak enak jadinya. Tapi beneran saya salah tulis yang waktu itu. Yang harusnya pensi menjadi pensiun. Jadi mohon maaf ya. Oke, jadi pensi ini multitafsir. Seperti pada umumnya pensi itu pentas seni. Kalau di sini di channel ini bisa jadi pencinta seni ataupun pengamat seni, pencari seni, atau yang terakhir bisa menjadi penambah koleksi. Oke, ini adalah episode pertama kita untuk pensi. Jadi jujur aja ngumpulin materi ini cukup sulit karena fan art seperti yang teman-teman ketahui sudah banyak yang repost, dipost ulang, dihilangin watermarknya lalu dipost lagi, sehingga sumber-sumber ataupun si senimannya menghilang dan nggak tahu siapa. Makanya ini menjadi tantangan buat saya. Saya harus mencari seniman ini atau si pembuat dari fan art ini agar bisa dikredit ataupun agar bisa kita munculin di video ini. Jadi di video ini sekalian saya mohon izin, sekalian kredit jika karya kalian yang saya sebutkan di sini. Saya mohon izin ya untuk ditampilin di channel ini. Teman-teman juga boleh ngasih masukan mau bahas pensi apa aja buat sesi berikutnya. Kalaupun teman-teman ada fan art ataupun ada sesuatu yang unik, bisa langsung pasang hashtag Umam Pensi, oke? Di Instagram ataupun di Facebook. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke list yang pertama. Pertama ada karya dari Scapel dari DeviantArt. Di sini ada wujud dari Kamen Rider Zio dan juga Grand Zio. Yang bikin keren di sini Zio-nya memiliki warna ataupun bentuk dasar, hanya saja ada jam di bagian belakangnya, sama seperti from Oma Zio-nya. Oke, ini di sini bagian bawah lututnya itu memiliki warna silver dan motif di badannya sedikit berbeda. Jadinya ini lebih elegan dan lebih cool aja sih ketimbang yang versi toy-nya. Terus di sampingnya ada Grand Zio dan juga memiliki jam di belakangnya. Kalau di versi aslinya kan nggak ada kan. Terus pun candi di bagian kepalanya hilang, ya. Dan bentuk-bentuk ridernya yang harusnya ada bentuk rider menjadi kosong di sini. Hanya saja kalau kita perhatiin di bagian atasnya ini mirip dari Decade 21 ya. Tapi overall ini keren banget dan penggambarannya ini memang benar-benar sempurna sekali. Saya nggak bisa bikin kayak gini. Jadi di sini konsepnya oke banget. Ya, ada Zio, Grand Zio dalam bentuk yang berbeda dari versi toy-nya. Oke, dan ini ilustrasinya keren banget. Mantap banget lah pokoknya Scapel ini. Oke, kita next. Oke, masih dari Scapel dari DeviantArt. Kali ini ada Kamen Rider Vulcan menggunakan Rise Force. Sepertinya ini base-nya itu menggunakan Vulcan Assault Wolf. Tapi armornya ini ada unsur seperti Metsubu Jinrai-nya. Jadi banyak sekali ornamen-ornamen pengikat seperti itu. Bentuk detail di bagian shouldernya seperti peluru gitu. Dan antenanya yang memiliki antena berbeda seperti itu. Menjadikan Kamen Rider Vulcan ini tampak lebih sangar dari biasanya kan. Ditambah dia memiliki mata berwarna merah yang harusnya berwarna biru seperti biasa. Berikutnya ada Naki yang menggunakan bentuk Assault Wolf-nya dengan Rise Force seperti itu. Membuat Naki dalam bentuk ini lebih gagah dan solid aja kelihatannya. Anggota Metsubu Jinrai, tapi yang bikin padu ini warnanya menggunakan warna emas ataupun setema dengan Valkyrie-nya itu, dan menggunakan helm Anubis dengan senjata Scythe atau Scythe yang berwarna emas. Ini Scapel keren banget lah bisa kepikiran bikin seperti ini ya kak. Berikutnya ada ini yang keren banget nih. Ini ada Valkyrie Shining Cheetah dan Valkyrie Assault Cheetah.
Dengan detail kaki yang besar ala-ala kaki cheetah dan bentuk punggung yang mirip Gatot Kaca menambah kesan manis dan lincah untuk Valkyrie dalam bentuk ini. Yang assault bulky-nya dapat banget, tapi tetap dapat banget jika from ini beneran ada di Valkyrie sih. Sayangnya ya seperti itulah. Nah, untuk melihat karya lain dari Rappel, teman-teman bisa kunjungi DeviantArt dan support mereka di DeviantArt, oke? Berikutnya ada seni atau artwork dari by L4Children atau R4Children, ada bahasa Chinanya, dari ArtStation. Di sini beliau membuat Kamen Rider Vice dalam bentuk yang menurut saya unik banget, yaitu hiu. Karena Vice itu pada dasarnya memiliki konsep hiu, ya kan? Nah, di sini keren banget artnya. Jadi Vice dalam bentuk hiunya dengan gender wanita. Jadi perempuan di sini karena ada dadanya di situ. Dengan bagian lancip-lancip di tangannya dan senjatanya yang berbentuk seperti dua bilah pedang. Di sini konsepnya unik banget, dari logonya pun berbeda. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya ini keren banget sih. Ini mind blowing banget. Selanjutnya ada lagi Kai'Xa dalam bentuk seperti ini, seperti hiu pembunuh kalau dilihat di bagian tangannya. Yang gokil bagian senjatanya sih. Kalau Vice itu berbeda senjatanya, nggak seperti Vice pada umumnya. Nah, si Kai'Xa ini masih nyenggol senjatanya dari Kai'Xa sendiri. Berikutnya yang menurutku pribadi lebih serem adalah Delta dalam bentuk ikan hiu martil. Tapi keren sih, artnya ini dalam bentuk Kamen Rider Delta dengan bentuk kepala yang seperti hiu martil dan shoulder kiri dan kanan yang sangat runcing seperti itu, membuat looks dari Delta buatan L4Children ini jadi lebih sangar dan keren. Jadi yang mau lihat semua karya dari L4Children bisa langsung ke websitenya di ArtStation ya. Ya, ini konsepnya benar-benar unik sekali sih. Ketiga rider dari Vice dalam bentuk ikan seperti ini dan sangat-sangat sangar semuanya. Ya, keren sih, keren. Berikutnya ada karya artwork dari Hao Chang dari ArtStation. Nah, yang begini nih yang keren nih. Apalagi Kuga kan. Gaya pennya, coretan dan detail dari artnya benar-benar seni banget. Detail di armornya di warna ungu itu yang harusnya polos dibuat ada urat-uratnya seperti itu. Ini keren sih. Gimana cara orang buat kayak gini ya? Lalu di situ ada cahaya yang kayak nusuk atau kayak ngeluarin cahaya di bagian pusatnya itu. Paintingnya itu keren banget di sini. Yang bikin unik adalah bagian tanduknya yang berbeda dari Kuga biasanya. Dari warna visir matanya ini berwarna biru Tosca. Karena si Kuga Titan kan harusnya warna ungu kan, tapi ini biru dan itu cocok. Ini seperti Kuga baru dalam bentuk Titan seperti ini. Jadi kayak bukan Kuga yang biasa kita ketahui. Mantap sih ini, efek-efek dan coretan-coretannya ini yang benar-benar keren sekali. Iya, kalau di Photoshop itu namanya Paint Tools. Oke, kita next. Berikutnya ada karya dari Ultramarine HY dari ArtStation. Ini anjir lah, keren banget. Sosok dan artnya ini benar-benar berasa keren sekali. Di sini seperti konsep art kalau saya lihat, dimana benar-benar di detail dibikin full bodinya seperti ini, armornya aja seperti ini, tampak belakang, tampak depan, menggunakan jubah apa enggak seperti ini. Memang kalau diperhatiin foto-foto ataupun karya-karya dari Ultramarine HY ini seperti gambar-gambar di game gitu. Saya nggak hafal sih, mungkin teman-teman yang tahu ini seperti game apa bisa komen di bawah. Ya, ini gokil banget. Boleh kali bener-bener di custom menjadi seperti ini karena saya pencinta Kuga kan. Oke, ini untuk artnya keren banget sumpah. Nih, Kuganya itu bisa bener-bener berasa seperti kesatria gitu dengan jubah di bagian belakang, matanya nyala, terus di bagian shoulder kiri dan kanannya yang benar-benar unik dan juga sangar sekali seperti itu. Apalagi foto yang seperti ini, ini gila gokil banget sih. Ini Kuga kayak versi gimana gitu ya kan? Kuga kayak versi kerajaan gitu loh ini. Sumpah keren banget. Ya, gimana menurut teman-teman? Ini keren nggak? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ada artwork dari Catball19941 di Twitter. Dan ini adalah series Revise. Lihatlah Revise di sini. Bentuknya itu iblis banget ya kan? Yang baca manganya Kimetsu no Yaiba pasti bakalan gak asing dengan bentuk yang seperti ini. Bentuk dengan mulut banyak dan taring-taring di tubuh-tubuhnya pasti gak asing buat kalian semua. Ini gila sih. Apalagi si Vice-nya itu bener-bener sangar banget di sini. Yang kayak gini nih yang cocok kalau beneran ada yang custom SIC-nya. Ini bakal keren sih. Ya gokil. Ini kayaknya ultimate dari Vice dan juga ultimate dari Revive kan, dibikin seperti ini. Oh ya, selain ini Catball 199941 ada juga Kamen Rider Aguilera. Anjir. Coba kayak gini kan di filmnya kan. Lebih seksi aja. Selain itu di bagian face-nya ini kelihatan lebih jelas aja karena matanya itu benar-benar ada di sini. Ya,
buntut ekor dari lebahnya nggak ada, malahan dikit aja seperti itu. Harusnya kayak gini nih di filmnya. Dan kalau beneran kayak gini bentuknya, pasti saya bakal beli SAF-nya. Ya keren sih pokoknya. Tapi kalau yang versi aslinya ya begitulah. Selain itu ada Kamen Rider Leaf dan Evil dengan sayap separuh-separuh seperti ini. Dan yang terakhir ada Kamen Rider Demon yang anjir ini gokil banget sih. Gila. Ini yang punya Twitter bisa langsung follow Catball19941 ini ya, karena ini banyak sekali karya-karya beliau yang seperti ini dan keren-keren semua. Saya belum bikin Twitter sih, jadi saya cuma ngelihat random aja dari luar Twitter. Ya ini keren sih. Dari konsep artnya ini seperti scene Digital Devil Saga. Ada yang tahu nggak game-game PS2 zaman dulu? Kayak gitu, kayak bentuk iblis yang seperti ini dibikin sesangar mungkin seperti ini. Ini jadi keren sih. Nah jadi itu dia yang benar-benar saya dapatkan untuk artwork yang memiliki sumber dan juga postingan yang aslinya di mana. Berikutnya saya akan membahas yang random-random yang saya temui di FB. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari HKL dengan bentuk simetris seperti ini. Kamen Rider Demon jadi lebih tampak sangar dan keren. Ya enggak, harusnya ada versi yang seperti ini nih, karena si Demon kan bisa teman-teman rambutnya jabrik seperti itu kan, jabrik ke kanan aja kan. Tapi ini dibikin simetris seperti mirror gitu. Keren ini. Harusnya Toy bikin yang kayak gini nih. Berikutnya ada Decade 21. Dari tadi kita bahas yang digital artnya kan. Kali ini kita coba bahas yang editan dari badan asli Kamen Ridernya, yaitu ada Decade 21. Tetap ramai begini ya. Dan ini nggak ada sumbernya sih. Mungkin ada watermarknya tapi dihapus sama orang lain kali. Ini pada mau nggak kalau kita nanti di sesi berikutnya kita bahas khusus Decade, karena Decade kan banyak banget tuh yang bikin artworknya. Sebelum 21 itu rilis kan, banyak yang bikin. Kita mungkin harus bahas di dalam satu episode khusus, oke? Tungguin aja nanti. Berikutnya ada yang random lagi, yaitu yang saya temukan ada The Final Form dari Kamen Rider Oz, yaitu Puto Tajado Gold White Combo. Seperti ini. Ini udah lama banget sih kayaknya saya yang lihat yang kayak gini. Ada juga yang pernah saya lihat itu pas zaman kuliah tahun 2013 seperti ini kira-kira. Nah jadi semua combo ataupun semua medal dari Kamen Rider Oz itu menjadi satu seperti ini. Jadi warna-warni seperti ini. Ya ini bisa dibilang artwork yang udah tua banget sih. Karena ini kayaknya sudah ada pas saya masih belum main action figure. Pas saya masih kuliah kali ini. Ini udah ada kayaknya nih. Berikutnya ada gabungan dari double dan build. Jadinya seperti ini versi Cyclone Joker-nya. Oke. Unik sih. Berikutnya ada Stronger yang seperti ini. Ini juga fan art lama yang sampai sekarang tetap keren dan juga tetap nggak ada tandingannya. Mungkin bisa jadi harapan kalau suatu saat misalkan Kamen Rider Stronger ini dirilis ataupun di remake sama seperti Amazon, tapi dalam bentuk yang lebih canggih seperti ini pasti bakal keren sih. Ya, Kabuto bakal ketar-ketir ngelawan si Stronger kalau dia bentuknya sudah di remake seperti ini. Ada juga dari Final Form Kamen Rider Saber, yaitu Kamen Rider Saber Oma Elemental Almighty Cross Z. Entah apalah itu. Tapi kalau nggak pakai buku ini keren sih. Cuman warnanya aja yang kesana kesini. Oke, sepertinya cukup ini aja yang bisa kita bahas di episode pertama pensi ini, pencinta seni. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita tampilin, tapi sebagai episode pertama nggak apa-apa lah, ini dulu aja ya. Di episode keduanya mungkin kita akan coba meriset dan coba akan menampilkan yang lebih seragam dan lebih setema biar lebih rapi aja sih pembicaraan kita. Kalau yang episode pertama ini saya rasa masih acak-acakan, Kuga ini, revise dan lain-lain. Nanti mungkin di episode berikutnya akan lebih rapi lah pembahasan kita. Gimana menurut kalian tentang art atau seni dari seniman dari fans Tokusatsu ini? Keren nggak? Sebenarnya banyak banget toko fans yang dapat berimajinasi tentang form-form Kamen Rider, Ultraman, Marvel di dalam pikiran mereka semua. Masalahnya cuman kita gimana caranya biar bisa menerjemahkan imajinasi kita menjadi sesuatu yang bisa disampaikan secara fisik agar bisa menjadi kenyataan atau bisa dilihat oleh orang lain. Nah jadi semua itu ada di pikiran kita, cuman kita nggak tahu nih gimana caranya menyampaikan ide ataupun fan art di pikiran kita. Ya nggak sih, karena semua orang pasti memiliki imajinasi mereka masing-masing. Nah semoga video ini bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi untuk menjadikan imajinasi kalian yang ada di dalam pikiran dapat direalisasikan dalam bentuk digital ataupun foto seperti ini. Semoga pada termotivasi untuk membuat fan art masing-masing ya. Oke, next bahas apa lagi nih? Action figure custom, fan art, atau mainan yang unik? Sama aja sih. Atau kalau kalian ada sesuatu yang cocok untuk dibahas pada segmen pensi ini, bisa pakai hashtag Umam Pensi kayak gini dan posting di Instagram ataupun di Facebook, tag saya pastinya.
Nah, segini dulu video kita kali ini. Mohon maaf sudah bikin posting yang pensiun kemarin karena saya salah, harusnya pensi aja yang saya posting. Mohon maaf buat teman-teman semuanya. Ya, saya butuh dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini, dan juga share ke teman-teman kalian karena saya udah nggak bisa nge-share lagi ke yang lainnya. Jadi saya mohon bantuan dari teman-teman untuk men-share video dari saya kalau teman-teman suka, agar teman-teman kalian yang lain pun juga ikut suka dengan channel ini dan juga dengan video-video saya, oke? Makanya bantu saya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.